warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi Pak, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau anak-anak pada kabar sehat. Semoga anak-anak tetap selalu sehat, selalu dalam keadaan baik, walaupun dalam kondisi pandemi kayak gini, anak-anak selalu semangat untuk melakukan pembelajaran daring, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari sekolahnya. Begitu ya, Nak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak mau presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Angga. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Mas Andika. Hadir Pak. Mas Adi. Hadir Pak. Oke, sepertinya ini pada hadir semua ya. Oke anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran pada bagian ini ya. Namun sebelumnya, ada yang tahu nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang bentuk-bentuk sel darah serta pembuluh darah Pak. Alhamdulillah benar banget. Nah, bentuk-bentuk sel darah itu apa, Nak? Saya Pak, ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan keping darah Pak. Nah, benar banget. Jadi sel darah itu ada 3 bentuknya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada keping darah. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuknya, fungsinya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara darah itu beredar di dalam tubuh. Oleh karena itu, Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah Pak. Alhamdulillah kalau sudah terlihat. Nah, anak-anak, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, indikator yang akan kita pelajari yaitu 3.7.11, yaitu mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Nah, sehingga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui kegiatan LKPD 8.3.7.1, peserta didik dapat mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Jadi anak-anak, pada materi ini kita akan belajar mengenai proses peredaran darah pada manusia. Namun sebelumnya, perhatikan gambar di samping. Nah, ada gambar apanya, Nak? Pertanyaan pertama, apa nama organ di samping? Ada yang bisa jawab? Nama organnya apa? Jantung Pak. Benar sekali. Nah, nama organnya di sini ini adalah jantung. Nah, fungsi dari organ tersebut apa, Nak? Ada yang bisa menjawab? Memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau jantung ke paru-paru Pak. Benar, Mas Angga. Nah, maksudnya nama organ tersebut itu apa? Jantung. Nah, ingat ya, Nak, kalau ada gambar tersebut, itu adalah gambar jantung. Nah, fungsinya adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau dari jantung ke paru-paru. Maksudnya gitu ya, Nak? Nah, oleh karena itu, kita pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Silakan anak-anak perhatikan video berikut ini ya, dari penjelasan Bapak. Nanti kalau anak-anak masih ada yang kurang paham, anak-anak bisa tanya di akhir pembelajaran ini. Silakan perhatikan. Sistem peredaran darah pada manusia. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, apa itu sistem peredaran darah. Yang kedua, organ peredaran darah. Yang ketiga, kita akan belajar peredaran darah besar. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai peredaran darah kecil. Materi yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem
yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah ganda yaitu darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi bedanya kalau darah tertutup itu cuma 1 kali beredar, sedangkan darah ganda itu mengalami 2 kali beredar melewati jantung. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ peredaran darah. Apa itu organnya? Yaitu jantung. Nah, ini merupakan gambar dari jantung. Nah, jantung itu terletak dalam rongga dada sebelah kiri anak-anak dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu terdiri dari 4 ruang, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama ada serambi kanan, berfungsi menerima darah kotor atau darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Selanjutnya ada serambi kiri, berfungsi menerima darah bersih, darah kaya O2 dari paru-paru. Selanjutnya ada bilik kanan. Bilik kanan memompa darah kotor, darah kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada bilik kiri, memompa darah bersih, darah kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ada vena pulmonalis, membawa darah yang banyak mengandung O2 dari paru-paru ke jantung. Ada arteri pulmonalis, mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung ke paru-paru. Dan ada paru-paru, berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari organ peredaran darah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai peredaran darah besar. Silakan perhatikan ya, anak-anak, untuk urutan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar itu apa? Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, ini merupakan urutan dari peredaran darah besar. Mulai dari bilik kiri, nanti akan berakhir ke serambi kanan. Mari anak-anak kita belajar di darah kaya O2. O2 itu akan dipompa dari bilik kiri menuju aorta, melewati pembuluh arteri, menuju seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuhnya itu ada tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, pada tubuh itu, darah O2 akan dipompa atau diubah menjadi CO2. Nah, selanjutnya darah CO2 tersebut akan menuju pembuluh vena. Nah, setelah melewati pembuluh vena, maka darah kaya CO2 tersebut akan masuk ke serambi kanan. Nah, itulah proses peredaran darah besar. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu apa? Peredaran darah kecil itu apa nama? Peredaran kecil itu adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, urutan prosesnya apa aja nih anak-anak? Nah, dimulai dari bilik kanan dan akan berakhir di serambi kiri. Yang pertama ya, terusannya darah kaya CO2 dipompa dari bilik kanan akan melewati pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Terus darah kaya CO2 tersebut akan diubah atau dipompa menjadi darah kaya oksigen di paru-paru atau bertukar. Selanjutnya, darah kaya O2 tersebut akan melewati vena pulmonalis dan akan berakhir atau masuk ke serambi kiri. Itu dia proses dari peredaran darah kecil. Nah, anak-anak, itu dia materi dari Bapak mengenai proses peredaran darah besar atau darah kecil. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD mengenai sistem peredaran darah. Nah, anak-anak nanti bisa mengerjakan ya. Sebentar, Bapak kirim terlebih dahulu. Apakah LKPD-nya sudah terkirim?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya, Nak. Nah, sekarang anak-anak silakan bisa mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Bapak share screen terlebih dahulu ya, LKPD-nya mengenai. Nah, LKPD-nya ini ada rumusan masalah. Selanjutnya, anak-anak bisa selanjutnya rumusan masalah dari pengantar. Nah, anak-anak bisa mengisi data hasil pengamatan, kemudian pertanyaan diskusi dan simpulan. Ya, anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai rumusan masalah. Siapa anak-anak yang bisa menjawab rumusan masalah dari LKPD ini apa? Silakan anak-anak. Saya, Pak. Silakan Mas Angga. Angga. Ya, Mas Angga. Bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Ya, Mas, makasih ya Mas Angga. Kalau yang lain, apakah ada yang sama atau yang berbeda dengan Mas Angga terkait rumusan masalah? Sama, Pak, bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Ya, benar banget. Jadi, intinya, rumusan masalah yang akan kita angkat yaitu bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Nah, rumusan masalah tersebut akan kita jawab di data hasil pengamatan. Silakan, siapa yang berani menyampaikan data hasil pengamatan? Dari peredaran darah besar, bagaimana urutannya? Terus dari peredaran darah kecil, bagaimana urutannya? Silakan siapa, Nak? Saya, Pak Andika. Silakan Mas Andika. Nah, untuk yang pertama itu adalah peredaran darah besar. Nah, urutan atau prosesnya itu yang pertama bilik kiri, aorta, kemudian menuju ke pembuluh arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian menuju ke pembuluh darah vena, dan yang terakhir ke serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil yang ada pada nomor 2, itu yang pertama urutannya itu bilik kanan, selanjutnya pembuluh arteri pulmonalis, selanjutnya paru-paru, kemudian pembuluh vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Seperti itu, Pak. Nah, benar sekali Mas Andika. Kita beri aplaus untuk Mas Andika. Nah, atau yang lain, apakah ada yang sama atau yang berbeda dengan Mas Andika jawabannya? Sepertinya Punya sama ya, saya Nana. sama, Pak. Ya, sama. Intinya kalau peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Kalau darah kecil itu melewati jantung. Itu ya, anak yang harus ke anak-anak perhatikan. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, silakan anak-anak bisa menjawab pertanyaan diskusi. Siapa yang bisa menjawab dua pertanyaan diskusi yang ini? Nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Saya, Pak. Silakan Mas Angga. Untuk nomor 1, bagian darah apa yang kaya oksigen? Jawabannya yaitu bagian jantung sebelah kiri, yaitu bilik kiri dan serambi kiri. Untuk nomor 2, bagian darah apa yang kaya karbon dioksida? Jawabannya yaitu bagian jantung sebelah kanan, yaitu bilik kanan dan serambi kanan, Pak. Benar banget. Jadi intinya yang kaya oksigen itu adalah yang bagian kiri, sedangkan yang kaya oksigen karbon dioksida itu bagian kanan. Jadi jawaban Mas Angga sudah benar. Kalau yang lain apakah ada yang sama atau berbeda dengan jawabannya Mas Angga? Sama ya, Nak. Nah, Sama, karena Pak. jawabannya sama semua. Oke, karena jawabannya sudah sama semua, mari kita menyimpulkan LKPD ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Silakan Mas Adi atau Mas Fatwa. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Fatwa. Proses kesimpulannya yaitu proses peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar berawal dari bilik kiri, aorta, pembuluh arteri, seluruh tubuh, pembuluh vena dan serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan, pembuluh arteri pulmonalis, paru-paru, pembuluh vena pulmonalis dan serambi kiri. Nah, benar banget. Terima kasih ya Mas Habi. Kita beri aplaus. Nah, kalau jawaban yang lain, apakah ada yang sama dengan Mas Habi untuk menyimpulkan kegiatan LKPD kali ini? Sama? Sama, Atau yang Pak. beda? Ya, berarti intinya proses peredaran darah pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu adalah proses peredaran darah besar. Dan yang kedua adalah proses darah kecil. Nah, proses peredaran darah besar itu kita melewati apa? Seluruh tubuh. Kalau yang darah kecil kita melewati jantung. Seluruh tubuh itu adalah bagian atas maupun bagian bawah.
Kalau jantung tuh di atas paru-paru. Begitu ya, Nak? Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah paham, Pak. Oke, anak-anak, karena anak-anak sudah paham, untuk penilaiannya, habis ini Bapak akan kirim link penilaian yang anak-anak bisa kerjakan 1 minggu ke depan. Sebentar ya, anak-anak, Bapak kirim terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terkirim untuk penilaiannya? Di kolom chat ya, Sampun, Nak. Pak. Nah, itu anak-anak sudah kalian kerjakan. Batas pengerjaannya adalah 1 minggu ke depan. Karena sudah paham semua dan sudah ada penilaian juga. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan belajar mengenai tekanan. Silakan anak bisa belajar tekanan pada zat, maupun cair maupun padat. Bapak tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak banyak salah, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Apabila Bapak banyak salah, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak.